Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana kafutuhil arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita terus akan malih sebagai niatan kita dalam rangka menambah ilmu ya, supaya betul-betul kita ini termasuk mudah-mudahan menjadi harapan dari ayat ini kan. Ayat yang berhubungan dengan ulul albab, ulul albab, ayat yang memberikan gambaran seperti apa tiang niku kalau atine pun genah, akale waras, otaknya itu waras, sehat, nah waras, pepek, nah itu kalau bahasa jenengan semua kan pepek. Kalau buatan ulul albab niku buatan pepek, buatan pepek, pepek. Kan akale pepek, akale pepek. Cirinya orang yang berakalnya pepek itu nopo? Nah itu diteruskan oleh Gusti Allah, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Nah itu doa ini Bu dihafalkan kalau sakit. Rabbana ma wa'antana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, doa-doa akhir ayat, akhir surat itu rata-rata ada doa. Nah, yang doa itu sebetulnya ada spesifikasinya ya, seperti akhir surat Al-Baqarah kan, amanar rusulu bima unzila ilaihi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Kalau yang rajin sholat taubat, nah, kalau ada yang mau rajin sholat taubat itu sing dewaos si ayat itu. Sholat taubat habis surat Al-Fatihah itu.
Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana, itu dua ayat. Rabbana dzalamna dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalau yang mau. Jadi kalau bisa, nah kita ini setiap malam itu ada surat tobatnya minimal sebelum tidur. Nah, kalau bisa diupayakan sholli sunata ta'atan taubatan ilallah. Nah, ada sholat taubat Bu. Nah, ada yang menyunatkan mausnya itu setelah surat Al-Fatihah itu. Kalau yang mau ya, kalau yang nggak mau ya buat nopo-nopo, paling tidak mau tidur itu istighfar dulu ya, jangan HP-an langsung geletak. Nah, itu. Ya nopo kalau mantun tidur bablas amblas. Nah, sebab meninggal ini kan cepat sekarang. Nah, tadi malam itu kan termasuk ponaannya Ustadz Nasir kan itu. Ya Allahumma gfirlaha, ya mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, kan habis umroh katanya. Ya, habis umroh terus sakit. Laha al-Fatihah. Auzubillahi iya kana ya kana nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina ta'alim maghdubi 'alaihim waladdallin. Punya anak ya Mas, sebenarnya anak. Kalau dong ngelak Bu nggih, mensawu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmati dulu. Bismillah. Alhamdulillah, niki ngoten Pak nggih. Ya monggo kita jadi doa-doa ini bukan di samping juga pembelajaran keimanan, karena ad-du'a muhul ibadah. Otak benaknya ibadahnya wong beriman itu ya doa. Nah, doa saiful mukmini. Doa ini termasuk gawan, gaman pedangnya orang yang beriman. Makanya doa itu coba ud'uni astajib laku wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun. Nah, doa itu dan untuk menunjukkan bahwa kita terdekat dengan Gusti Allah. Wujud as-somad. Nah, dalam kehidupan kita ya doa. Kados napa jenengan gandolan nang Gusti Allah. Allahus somad, gandolan kan as-somad kan. Ya dengan doa itu. Makanya Islam ini tidak ada satupun aktivitas yang tidak ada unsur doanya. Mau makan, ayo doa napa Bu? Nah, ini kan habis makan, habis sholat istighfar, habis makan kok Allah alhamdulillah. Mau masuk WC, nah, doanya kan napa Bu doanya Bu? Nah itu hati-hati dan harus beneran mau doa ketika masuk WC itu Bu. Soalnya di WC itu tempatnya jin. Nah, sopong kalau pas jenengan di WC langsung disepak oleh jin kan kata geletak nang WC. Makanya harus baca doa. Habis keluar WC, nah penyakit kita sudah dikeluarkan. Makanya doakan alhamdulillah di adhaba anil ada wa'afani. Mau ngumpuli suami sama istri juga ada doanya. Iya. Lali. Nah, ayo bapak-bapak jangan sampai lali itu ya. Pesan yang paling utama Rasulullah kepada Sayyidina Ali itu adalah ketika menggauli istri jangan sampai tidak menyebut dan tidak ingat dengan asma Allah. Kalau jenengan lupa, nah maka anaknya itu dijamin gaulnya itu dikumpuli syaitan. Itu ada dalam Wasyatul Mustafa, itu ada kitab kecil kumpulan. Konon kitab itu merupakan rangkuman dari sekian banyak nasihat Rasulullah yang khusus kepada Sayyidina Ali di samping nasihat-nasihat yang lain. Jadi mau masuk masjid, ayo Bu, napa mau masuk? Ah itu, jadi jangan lupa Allahumma ftahli. Nah kalau abwaba rahmatika, jadi masjidnya tempat rahmat bukan tempat tukaran ya.
masjid tempat tukaran. Jadi masjid di tempat rahmat. Rahmat itu kasih sayang, saling menyayangi, saling menyantuni, saling mengingatkan. Kan ngoten. Keluar masjid napa doane? Nah, jadi kita bersyukur, jadi ada semua. Mau berpakaian, nah, walaupun pakaiannya sederhana, didoai ya kelihatan ganteng, Bu. Semuanya ada doanya. Bahkan sholat pun, nah dalam arti harfiah kata sholat itu doa, itu nyuwun, proposal, sholat nyuwun itu sholat itu artinya doa secara harfiah. Tetapi karena ada perbuatan yang harus ditunjukkan ketika sholat, maka sholat menjadi af'alun wa aqwalun muftatahatun bitahbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraita mahsusati. Haji juga, haji itu artinya juga nusuk, nah kan, nusuk itu ibadah doa. Jadi doa itu coba jenengan waos mulai Allahu Akbar kabiro, doa iftitah, itu kan doa semua dalam sholat. Surat Al-Fatihahnya sendiri kan doa, yaitu Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la, itu kan wujud tasbih kan itu. Jadi gak ada yang tidak ada unsur doanya, itu semuanya doa. Duduk di antara sujud itu doa yang harus dibaca secara khusyuk, ya, biar utang-utang kita cepat dibayar, kan wajburni. Ada wajburni kan, Allahumma wajburni, itu doa. Monggo nggih kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ulul albab itu? Lizawil uqul, yaitu orang-orang yang akalnya waras, kalau bahasa kita orang punya akalnya sehat, ya. Common sense-nya itu jalan, nah, rasionalitas dan logisnya itu jalan. Indikatornya nopo, tondone nopo, allazina. Makanya di sini aladina na'tun lima qoblahu au badalun. Nah itu kata aladina itu disebut dengan sifat dari ulil albab, dari ulul albab. Dibaca kalau gak ada li-nya ya ulul. Nah, Masjid Ulul Albab, nah, seperti nama masjid di UIN, nah, Sunan Ampel. Maunya masjid di Sunan Ampel itu ada sejarahnya itu, Bu. Sejarahnya itu ketika UIN zaman Samono itu kan daerah situ tuh mau dijadikan komplek bisnis, nah, komplek bisnis, ya termasuk apa itu Petna itu ya itu oleh zaman Orde Baru. Nah, kemudian rektornya waktu Pak Bisri. Ini sudah diincar itu tanah 8 kurang lebih 9 hektar tanah UIN di situ yang mau dibeli oleh salah satu anak penguasa kita waktu itu. Nah supaya gak jadi dibeli maka dibangun masjid. Jadi masjid itu agar sapa sing gelem tanah ya ono masjid gede kan itu. Nah dinamai ulul albab, diharapkan orang-orang yang sholat di situ ketularan jeneng itu kan gowo inilah gowo. Orang-orang yang akalnya waras gitu kalau bahasa kitanya itu gampangane mengartikan ulul albab itu orang-orang yang akalnya sehat. Nah itu bukan pepek lah bahasa kita. Nah indikatornya nopo, tondonipun nopo, sifatin pun nopo, maka disebut dengan na'tun. 5 qoblahu, 5 maring kalimat qoblahu saderenge si naat ini ya, kalimat yaitu apa ulul albab ini. Seperti khusyuk. Nah, itu wasta'inu bisobri wassolati wa inaha lakabiratun illa alal khosyi'in. Sopo tondone sing bisa disebut orang itu khusyuk dalam sholatnya, alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang kan itu yang ketika sholatnya tuh merasa bertemu dengan Tuhan. Mulaku itu simpail, lako lakia, lako, liko itu bertemu.
Ya dunnuna, don itu 75% di bawah. Kalau yakin itu 100%, kalau don itu 75%, kalau sak itu 50%, kalau waham itu 25%. Jadi keyakinan kita itu sudah mendekati yakin betul bahwa ketika sholat itu kita mulaku, ketemu dengan Gusti Allah, itu ketemu. Jadi sholat itu sarana koneksitas langsung antara kita dengan Gusti. Ra'aitu Rabbi bi Rabbi, katanya dalam bahasa tasawuf itu. Kita melihat Tuhan dengan Tuhan. Nah, itu artinya ya antara abid dan ma'bud itu sudah tidak ada lagi jarak. Abid itu orang yang sholat, ma'bud itu Gusti Allah. Sehingga iyaka na'budu wa iyaka, hanya kepada panjenengan lah wahai Gusti. Nah, itu dep-depan, seolah-olah dep-depan, karena di situ domirnya mukhotob, nah, gitu. Maka disebutkan mulaku rabbihim wa anahum ilaihi roji'un. Begitu juga ketika dia mati langsung roji'. Roji juga isim fa'il, orang yang pasti ketemu karena merasa sudah bertemu gitu. Jadi begitu jenengan plung ke alam barzah ya, begitu jasad itu dipisah, ruh itu nyemplung langsung fi alamillah, ke dalam alam Tuhan. Nah, itu karena roji, kita orang yang kembali. Makanya kalau jenengan lihat di koran ada orang Kristen meninggal dunia, ya kan, kembali ke Bapak, kepada, iya kan? Ah, itu ya. Ilahi rojiun bahasa panjenengannya. Roji, kembali. Roji itu isim fa'il. Jadi harus yakin betul Allahu akbar. Itu Allah yang lain-lainnya kecil. Cuman untuk mengakbarkan Gusti Allah ketika sholat itu hanya iling di Allahu akbar saja. Nah, itu yang banyak. Setelah Allahu akbar utangnya iling, laline iling. Makanya kalau punya lali cepat-cepat sholat. Nah, biasanya ketemu itu. Ini perlu dihayati, diilmuni. Napa tandane tiyang ulul albab sing satu yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junub. Yazkuruna kan padha iling, padha inget, padha mingeti, padha ya. Nah, zikir di sini ya zikir ya memang connect. Jadi kalau ya connect, jadi langsung ingat dengan Gusti Allah, itu merasakan kehadiran Gusti Allah. Nah, makanya Islam ini mendidik orang itu duduk akale se, atine se sing dididik. Seperti syahadat. Nah, ya kemarin kan sudah mulai Yai Salam mencoba menjelaskan asyhadu alla ilaha illallah itu kan. Nah, itu qalban, kaulan wa af'alan, mestinya kan itu hatine sing muni Allah itu atine dudu mulute. Nah, kalau mulute atine iso ambiar teng pundi-pundi, karena dunal jahri minal qauli, zikirnya itu. Maka latihan zikir bukan la ilaha illallah, bukan itu kan kalimat thayyibahnya, illallahnya itu loh yang penting. Illallahnya itu sinten sing diillallahkan itu. Mun sewu, karena orang sendiri kita juga harus sadar kata Allah itu sudah berkeliaran berkembang di dunia jahiliyah juga. Nah, Allahnya yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dengan Allah yang berkeliaran diucapkan di mulut-mulut orang waktu itu, ya kalau tidak ditahqiq, tidak dikonekkan, tidak ditalkin lah bahasa orang tasawufnya Syekh Suryalaya itu ya, yang Abah Anom, karena ada istilah talkin. Nah, talkin itu kata laki ya bu, dipetukno ya, dipetukno. Nah, di dunia ini ada orang yang bertugas untuk metukno ya, itu supaya Allahnya itu gak amyar ya, gak amyar. Makanya ada kitab Bayanul Alif ya, ini kitab ini rodong ngeres kalau di waos itu ngeres itu nang kuping itu bikin jengkel dan bikin panas. Bayangkan man amana billahi bismihi,
sinten mawon sing iman nang Gusti Allah baru nang jenenge tok. Nah, itu masih diancam bahwa titik-titik lah, gak usah diteruskan kok jenengan tambah muring-muring kiai itu gak genah ngajine kan pacoh. Tapi memang ada kita pengen alif. Dan alif itu pernah menjadi senjata yang luar biasa dari Umar bin Khattab ketika Amr bin As gubernur di Mesir. Kan kemarin masih berbicara mulkus samawati wal ard, ini ada kaitannya. Jadi gubernurnya Amr bin As itu mau membuat istana dan melebarkan istana kan ceritanya. Nah, kebetulan si gubernur ini mau membebaskan tanah seorang Yahudi yang hanya itu tanahnya itu. Ya, ketika mau bukan mau dibebaskan lah, mau diganti ruislah bahasa orang Indonesianya, diruislah. Ya ternyata dia gak mau diganti berapa saja. Wong iki satu-satunya kekayaan saya, gak mau. Tetapi ternyata dibongkar paksa oleh Amr bin As. Memang Amr bin As itu kan sahabat politisi yang cukup licik kalau bahasa kerennya sekarang. Karena perang Siffin, ya, munculnya tahkim, pecahnya umat Islam menjadi kelompok-kelompok. Di antaranya dipicu oleh namanya Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah dipaksa dibongkar, akhirnya si Yahudi ini wadul ke Sayyidina Umar. Sudahlah, kalau begitu saya ingin mencari keadilan kepada kepala negara. Jalan sampai Madinah kan, ketemu ada apa? Kamu ketemu ke sini. Wah, itu. Wahai Amirul Mukminin, saya menuntut keadilan kan. Tanah saya ini dirampas oleh gubernur jenengan di Mesir untuk perluasan istana. Langsung Umar bin Khattab, gini aja saiki, goleken tulang unta, bawakan ke ajudannya, bukan pernah bawa. Ketemu tulang unta hanya ditulis alif saja. Alif, ya sudah kalau kamu kirimkan ke sana. Kaget, ada apa ini istimewanya tulang unta dengan alif? Surat isyaratnya. Akhirnya si tulang unta yang ada tulisan alifnya itu dibawa oleh siapa? Oleh seorang Yahudi tadi, diserahkan ke. Nah, begitu Amr bin As menerima tulang unta, langsung dia gemeter. Masya Allah. Akhirnya tidak jadi, kembalikan lagi, bongkar lagi istananya sudah bangun, sudah tanahnya. Kemudian ditanya oleh si Yahudi tadi, ada apa hanya tulang unta seperti itu loh? Anda seorang gubernur itu loh, kalah dengan. Akhirnya dia jelaskan, tulang unta ini untuk mengingatkan kematian. Nah, jadi kalau sudah jadi tulang ini berapa? Kalau orang sudah mati itu nggak ada artinya apa-apa kalau dia tidak membawa alif ini sebagai ingatan. Nah, itu ingatan bisa jadi pedang. Nah, itu akhirnya dikembalikan lagi. Nah, dengan hanya isyarat seperti itu dan kemudian keadilan Umar bin Khattab seperti itu, kemudian Amr bin As akhirnya tunduk patuh dengan ancaman dari khalifah. Nah, akhirnya si Yahudi ini masuk Islam. Nah, itu. Jadi alif itu luar biasa. Makanya ada kitab namanya Bayanul Alif. Nah, tapi jadi waos dengan kok di waos bisa sama dengan buku ya, peristiwa pergantian Rasulullah kepada Abu Bakar itu kan menyisakan peristiwa yang cukup banyak tafsir ya. Nah, itu ada yang nulis buku namanya Sakifah Bani Sa'idah karangan Ohasem itu orang Syiah yang hidup di Indonesia, orang Indonesia. Jangan ya, kalau mau buku itu baru, tapi ya jangan diwaos lah. Kalau jangan sing tuwe-tuwe cuma maos buku-buku seperti itulah. Buku tasawuf mawon sing nyetna ya apa yang saya niku ukurane. Nah,
Tapi kalau yang muda-muda sering saya ajar, ayo baca biar kamu ini, biar kamu objektif menilai sesuatu itu. Biar kamu, karena cerita-cerita masa lalu zaman pergantian Rasulullah kepada para sahabatnya itu tidak menyisakan cerita yang mulus, ya kan. Ada juga cerita-cerita yang cukup apa namanya. Nah, makanya supaya tidak terhasut dengan berbagai informasi, emosi, ya macam-macam, maka Gusti Allah yazkuruna wa ilingenang Gusti Allah di mana saja kita harus ingat kiaman wa qu'udan wa ala junubihim, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja. Nah, yang perlu dielmoni itu ya nopo jenengan sedang di WC tetap ingat nang Gusti Allah. Masa sedang di WC bawa tasbih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh, kan nggak bener ya. Berarti ada wirid, ada zikir yang bisa. Karena zikir ini tidak boleh sedang tidur, kalau bisa ya. Ketika kita tidur, jantung berdenyut itu yang harus kita dikirkan itu. Ya apa caranya jantung berdenyut sambil zikir gitu loh. Sehingga jenengan mati itu kalau mati dut ketika tidur bablas ya dijamin husnul khotimah. Makanya kalau mau tidur ya kalau bisa wudu dulu, HP dibanting saja, jangan didekatkan dekat tidur. Mau istighfar singkatan sampai tertidur kalau bisa. Nah, kan doa tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya. Nah, itu kan sudah password Gusti kula itu ajeng menghadap jenengan dengan tidur ini kan panjenengan ajak mati kula niki kan. Nah, begitu bangun tidur makanya ahyana badama amatana wa ilaihin nusur. Makanya ketika bangun lagi duh matur nuwun Gusti kula sampun panjenengan urip akan malih sasampunipun panjenengan mateni kula. Di elmoni saestu mau tidur itu jangan wah apalagi kalau sudah ngoroknya sampai tetangganya kelungu. Nah, yang ngorokan ya itu minum kecap sama itu biar gak ngorokan. Kecap, Bu. Ya, kecap. Sendok, kemudian ditambah dengan jeruk pecel di samping obat batuk juga obat ngorok, Bu. Nah, itu. Oh, no sing cerai gara-gara ngorok, Bu. Iya, istrinya tuh gak tahan dengan ngorok suaminya itu. Akhirnya minta cerai gara-gara ngorok. Hati-hati bapak-bapak ya. Makanya tidur itu perlu dielmoni supaya ngorok karongi ngiler. Nah, ya itu pelengkapnya. Biasanya ngileran tuh kalau giginya sudah ompong. Nah, jadi kalau giginya ulah ompong ya jangan ini buat pulau di bantal. Yazkurunallaha qiyamah. Jadi sedang apa saja. Jadi yang penting itu apa namanya kondisi-kondisi tertentu supaya kita punya ilmu yang kita ini tetap ingat. Satu, tidur. Yang kedua, sedang di WC. Masa di WC mulut la ilaha illallah kan nggak benar, berarti kan hati kita yang harus makanya ada dikir ada dikir jahri, ada dikir khofi, dan ada dikir siri. Ilmunya itu ada ilmunya itu, nggak ngarang-ngarang, nggak ngawur ya. Yang didikir khofi dan didikir sirikan apa, yang dijahrikan apa. Dan sedang menggauli istri, hati-hati juga Bapak kalau sedang bergaul, terutama di atas usia 40. Nah, tahu-tahu di atas istrinya langsung mati kan banyak ya itu. Nah, apa supaya dia ketika kita menggauli istri juga kita ditakdirkan husnul khotimah. Itu. Apalagi yang orang punya penyakit jantung, wah itu hati-hati. Ya, itu. Nah. Biasanya kaget saja langsung meninggal dunia, kaget. Gitu.
Nah ini ayat ini monggo kita ilmu itu, makanya ketika ayat ini konon di beberapa hadisnya ini, di beberapa hadis sababun nuzulnya Rasulullah tuh nangis. Waduh, kok ada ayat kados ngeten niki des pundi niki. Junubihim dia tidur di sini mutaji'ina ay fi kulli halin anibna itu. Yusalluna kadzalika hasabat tawaqquh. Jadi dalam kondisi apapun dengan kekuatan model apapun, nah itu kita tetap fi kulli halin itu harus ingat nang Gusti Allah. Jadi maksudnya yazkuruna wa qiyama wa qu'uda wa ala jun fi kulli halin ing dalem napa mawon. Nah sholat aja kadang kita tidak dibarengi zikir ya, kadang-kadang coba baca surat Toha ayat 14 itu kan sholat itu intinya dzikir itu yang kalau bisa ya waktu sholat itu innani ana Allah kan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri surat Toha. Makanya saya tuh gak setuju dengan sholat bahagia. Kok sholat bahagia gimana itu? Nah, sholat itu untuk ingat menang Gusti Allah. Kalau ingatnya jalan baru ala bidzikrillah tatma'inul qulub. Nah kalau hatinya tenang, insya Allah ekspresinya mesti bahagia. Makanya saya lebih setuju sholat khusyuk. Dulu kan ada namanya Abu Sangkan ya, yang selalu mengajarkan bagaimana metode sholat khusyuk. Nah, tetapi mohon maaf, sayang itu belum dikaitkan dengan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu zikir. Dikit itu kerjanya hati, Pak. Dikir itu bukan kerjanya mulut, kerjanya hati. Karena hati kita ini merupakan power generator dalam hidup kita ya hati. Coba dengan ini pirsani. Kita tuh tidak akan melakukan sesuatu kalau generator hatinya tidak memicu. Makanya kan ala inna fil jasadi mudghatan ida solahat solahal jasadu kulluh wa ida fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nah, Imam Syafi'i mengapa dikatakan hati wa masumiyal qalb ila yataqallab. Kenapa dinamakan hati katanya Imam Syafi'i ila yataqallab? Karena hati itu selalu menjadi generator yang meresahkan, menenangkan, wala-wali hati ini. Nah, makanya terapinya dengan zikir, terapinya itu. Ya, nah, zikir, terapinya itu. Cuman dikirnya ya harus masuk ke dikir khofi, masuk ke dikir siri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, setelah hatinya ditoto, hatine genah, insya Allah pikire genah. Nah, itu. Ini ayatnya itu. Jadi Islam ini yang diajarkan kan hati dulu. Tasdikun bil qalbi kan itu. Iman temal iman kan tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan wa af'alu bil arkan. Kalau hatine itu ya gak genah, maka omongnya ya ora kena dirungokno, kelakuannya ora kena didelok kan itu. Karena memang hatinya rusak. Nah, itu. Makanya penyakit hati itu kata Imam Ghazali luar biasa itu. Ulama yang paling concern, concern barang, yang paling serius bagaimana peduli dengan penyelamat hati orang yang beriman ya Imam Ghazali ya, mulai semua karangannya itu setelah beliau kenal dengan ilmu tasawuf hampir membuang semua karangan-karangan yang berbau rasionalitas. Beliau itu memang ditakdirkan oleh Gusti Allah menjadi ulama yang paripurna lah, akalnya juga cerdas, bisa menulis kitab-kitab yang bersumber kepada bagaimana lola rasionalitas. Tetapi
Ya, ketika beliau ingin menyempurnakan iman, nah iman berbasis rasionalitas itu ternyata nggak tercapai. Ya. Makanya dia menulis supaya orang-orang lain pun terinspirasi dari Imam Ghazali, maka beliau menulis buku Al-Munqidh Minad Dhalal. Nah itu terbebas dari kesesatan. Coba itu bisa di googling itu. Buku itu dengan waos, coba bagaimana kerja akal kalau tidak mendapatkan hidayah itu akan terjerumus kepada perbuatan yang bejat. Nah, makanya kan in wasolta bil akli dolta kan. Orang itu kan hanya mengandalkan akalnya saja, rasionalitasnya saja, itu maka boleh jadi orang itu masih bisa tergelincir kepada kesesatan. Makanya dia menulis 2 buku kan, Tahafutul Falasifah dengan Al-Munqidh Minad Dhalal. Gak apa-apa, itu beliau menulis seperti itu gak apa-apa, karena tujuannya untuk mengingatkan orang. Nah, kita waos buku itu. Ayuhal walad kan itu. Ada nasihat-nasihat kepada murid-muridnya itu dengan judul Ayuhal walad kan itu. Semuanya digembleng di situ. Makanya saya pernah nyampaikan untuk jalan bisa bagaimana ya Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin sampai Ihya Ulumuddin supaya jalan, zikirnya jalan, pikirnya jalan. Ada resepnya itu, ada metodenya, ada terapinya, ada trainingnya. Itu trainingnya ini ya mohon maaf itu gak bisa dengan training biasa, memang harus ada pendampingnya, harus ada mursyidnya lah bahasanya. Ya sama dengan senam aja jenengan harus ada instruktur. Nah, saya kemarin kan nyampaikan senam ada harus ada instrukturnya. Ilmu saja kalau bukan ahlinya yang menjelaskan tentang perilmuan ya ngawur Pak. Ya, sebab ilmu aja ada ini juga itu, ada ada step-stepnya ya. Bagaimana orang ngerti teori, bagaimana orang ngerti riset, bagaimana ngerti akademik itu ya ada teorinya, ada metodenya dan harus orang yang ngerti ya, makanya dia dalam undang-undang guru dan dosen, alhamdulillah kita sudah punya undang-undangnya, makanya guru dan dosen itu diharapkan dia sebagai ilmuwan, jadi ngerti yang jenenge ilmu itu apa, metode itu apa, teori itu apa, riset itu apa itu. Nah, kalau ngaku berilmu gak ngerti metode, gak ngerti riset, gak ngerti teori, ya jangan ngaku berilmu, tukang obat. Nah, ya. Apa bedanya tukang obat dengan dokter coba? Ada enggak di antara panjenengan kalau sudah berobat ke dokter menolak resep yang diberi oleh dokter? Dokter tuh ngawur tulisan gak iso diwaca, jangan-jangan keliru obatnya. Beda dengan tukang obat, coba dengan tukang obat dengan tukang jamu. Kalau jangan di pasar dulu kan waktu kecil kan di pasar ada tukang obat, cerita macam obat ini penyakit ini disebutkan semua. Tapi kalau dokter nggak eret bawa ke apotek sana, ya udah langsung. Berapapun harganya, bahkan ada yang obat COVID itu yang 1 biji itu sampai 5 juta per butir, zaman per covidan. Itu saya baru tahu setelah ada keluarga yang kena itu ya. Ada yang sampai 20 juta 1 butir bijinya itu waktu COVID itu, biar cepat sembuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah tidak lagi mudah-mudahan nggih aja sampai ini lali lah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ar. Jadi berpikir tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi itu dipikirkan benar. Ya, karena sebagaimana makanya ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Sekarang ngene ae lah, titeni awakmu dhisik kan itu khalaqal insana min 'alaq. Di mana manusia itu diciptakan dari namanya nutfah, 'alaqah, mudghah kan itu. Ya, jadi ayo sanurihim ayatnya fil afaqi wa fi anfusihim. Kalau kamu mau mikirkan tentang dirimu, makanya muncul ada hadis kan, man arofa nafsahu faqad arofa
robbahu wa man arafa robbahu jahula nafsahu. Jadi kalau orang itu kalau ngerti tentang dirinya, dielmoni mulai ujung rambut sampai ujung kaki, maka kita akan menemukan keajaiban Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Nah, kalau sudah menemukan keajaiban dalam diri kita, maka orang itu insya Allah mulutnya ini tidak mau untuk mengucapkan subhanallah. Genggih leres panjenengan Gusti Maha Suci. Coba panjenengan pirsani, bayangkan sekarang ibu-ibu hanya ingin merawat rambutnya supaya selalu kelihatan bagus, ada branding ya Bu ya, ada lagi yang yang dikekep ke sambil itu di krimbat. Sekarang di krimbat itu berapa satu krimbat mereka? Enggak tahu, sekali-sekali lah Bu di krimbat ya, saya kan hanya tahu jenenge tok. Tapi dikrimbat, di bonding, macam-macam, karena hanya ingin itu. Kalau di total selama perawatan rambut saja, apalagi kalau jenengan jadi artis ya, itu hanya perawatan kulit wajah supaya kelihatan ini. Kalau hatinya nggak tahu zikir, walaupun dipoles model apa saja wajahnya ya tetap merengut mesungut terus. Nah, iya kan? Nggak akan muncul ainer beautifulnya itu. Begitu mata kena satu namanya glukoma saja, itu sudah tahu berapa harganya sehatnya mata itu. Jadi sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim itu hatta yatabayana anahul haqq, sehingga kita itu akan mengatakan, orang kalau ngerti betul tentang hakikat dirinya tidak mengatakan subhanallah itu kebacut. Saya yakin itu orang kalau ngerti ujung rambutnya kayak ngoten, betapa mahalnya gigi, betapa mahalnya oksigen yang kita hirup setelah zaman Covid, kalau tidak mengatakan subhanallah itu kebacut. Makanya tau'an au karha, kan ada ayat. Pada hakikatnya orang itu kalau sadar betul, nah sadar itu ukurannya apa? Pikirnya jalan, zikirnya jalan, itu baru sadar. Gadlohom bisa mawa. Apalagi kita memikirkan, nah pengembangan pemikiran yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, maka muncullah namanya sains dan teknologi. Ilmu-ilmu kealaman namanya natural sciences, ilmu-ilmu social sciences, ilmu-ilmu humaniora tentang kemanusiaan. Nah, itu dikembangkan jadi teori ya. Nah, kan ilmu itu dari kata tahu, ini ilmu itu bukan dari kata ucuk-ucuk ceblok dari langit, enggak, dari orang tahu menjadi pengetahuan jadi teori, kan itu teori jadi ilmu. Liyastaddilu bihi ala qudrati soni'ihima. Kita ini akan sadar, makanya kan kalau orang betul-betul ngerti tentang apa yang dalam dirinya maupun dalam alam semesta, tidak mungkin orang itu tidak akan sadar terhadap kudrati soni'ihima, yaitu terhadap kekuasaan pencipta dari langit dan bumi itu. Oleh karena itu orang yang betul-betul tafakkur, Rabbana ma khalaqta hada batila yaquluna, moko padha ngucap sapa si, nah itu alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana duh Gusti ing Maha Kuwaos, leres saestu panjenengan itu tidak pernah menciptakan apapun sekecil apapun sia-sia. Bu, subhanaka faqina azaban. Maka tidak akan pernah, dia tidak akan mengucapkan subhanaka, itu enggak pernah. Subhanallah tidak akan pernah. Jadi kalau betul-betul dia yatafakkaru, makanya at-tafakkaru sa'atan
khairum min alfi ibadah. Jadi kalau kamu bertafakur sesaat saja, bukan ngelamun tapi Bu. Nah sekarang perlu apa bedanya tafakur dengan ngelamun? Ada ilmunya juga itu. Ma khalaqta hada batila. Karena dalil ini untuk apa? Abasan bal dalilan ala kamali kudrotika. Jadi betul-betul untuk memberikan semacam keyakinan terhadap kesempurnaan penciptaan panjenengan Gusti. Maka orang itu akan mengatakan subhanaka, maha suci panjenengan Gusti. Gak akan pernah tidak mengatakan itu. Fakina azabanar, pokoknya panjenengan selamatkanlah. Paki itu selamat, wako wikoyah ki Robbana wakina fakina maka panjenengan mau kok panjenengan selamatkan kula Gusti adab banar saking adab neraka ngoten Bang nggih. Nah itu monggo di ilmu saestu zikirnya ngerti, fikirnya juga jalan. Nah, sayang mohon maaf kadang-kadang anak sekarang itu saya ini kehabisan akal untuk jadi dosen di era milenial ini. Karena anak sekarang tuh angel, ngerti mikir tuh angel. Tugas SKS, sistem kebut semalam. Gitu. Nah, karena memang Mbah Google itu menyediakan sarana apapun. Ada Mbah Google itu. Angel untuk kamu tuh berpikir begini, mengapa lagi? Angel. Nah, itu anak sekarang. Makanya monggo bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah kondisikan kembali anak-anak kita itu ngerti zikir, berarti akhlaknya harus baik. Inna wala yang duru ila aswarikum wala ila adsamikum, kan itu walakin yang duru ila kulubikum wa a'malikum. Ini koneksitas hati itu mesti dengan perilaku. Hatinya bening, insya Allah perilakunya sae. Tapi hatinya buta, ya kelakuannya juga aneh. Karena apa? Al-adzohir ya dulu alal batin. Karena ada juga pepatah seperti itu, hati-hati lo yo. Kelakuanmu itu sebagai indikator bagaimana laku pola hatimu. Kan. Ngoten Pak nggih. Nah ini berat Pak monggo ya gampang diomong, angel di praktekno. Nggih. Ya. Bagaimana supaya ulul albab itu dibagi dengan satu hidayah sehingga dengan ulul albab dia meyakini bahwa di muka bumi ini ada kekuatan yang maha gaib sehingga antara akli dan akli itu adalah seiring bersama. Makanya kita belajar ngaji ini sebetulnya dalam rangka mengkonekkan. Nah, karena apa? Menyambungkan. Nah, Al-Quran itu kebenarannya itu kalau ingin, makanya kan ada hadis kan, man nijdada ilman walam yazdad hudan budan. Orang itu ilmunya tambah tetapi atine kotong, itu belok jadi orang itu masih bisa tergelincir kepada perbuatan yang justru menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ulul albab ini memang berat untuk mencetaknya itu. Mulai dari milih calon istri, calon suami Pak, rangkainya itu jangan asal tembak di jalan, kacau. Nah, itu. Terus setelah makanya berhubungan aja ada metodenya, ada doanya. Itu kan dalam rangka mencetak manusia generasi istimewa. Nah, sekarang enggak ya. Banyak itu LKMD kadang-kadang. LKMB lamaran kari meteng dhisik kan kacau. Nggih nauzubillah min zalik. Al-Fatihah. Nauzubillah. Allahumma maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afini amma wa yakab mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sallallahu Muhammad salatan tunjina biham jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha jamil khairat
wa'at bil khair Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayati rabbana hablan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabb sekurang selumur pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi